Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Wibowo dari kelompok 11. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan pewarnaan sitologi, yaitu dengan metode Papa Nicolau, GIMSA, dan DIFQuick. Lalu, bagaimana memancing pengambilan sampel yang susah dilakukan secara spontan dari pasien, yaitu sampel urin dan sampel dahak. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan teknik squash, smear, dan rentang. Yang pertama, ada metode Papa Nicolau. Kelebihannya yaitu mewarnai inti sel dengan sangat jelas sehingga sangat efektif untuk melihat inti sel dan mendeteksi kemungkinan keganasan. Lalu ada warna sitoplasma yang cerah dan diferensiasi warna yang baik antara komponen sel, memudahkan pengamatan sel yang bertumpuk. Lalu ada hasil pewarnaan memberikan detail morfologi yang bagus dan latar belakang yang bersih. Merupakan metode standar dalam sitologi dengan sensitivitas pemeriksaan yang baik. Lalu ada kelemahan, yaitu prosesnya yang relatif lebih rumit dan memerlukan tahapan fiksasi, hidrasi, dan dehidrasi yang ketat. Lalu ada pewarnaan bisa mengalami masalah seperti nukleus yang tidak pudar, jika fiksasinya atau prosedur pewarnaan yang tidak tepat, lalu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan metode pewarnaan yang lain. Lalu ada GIMSA. Kelebihannya yaitu memberikan warna yang kontras yang baik antara inti dan sitoplasma, kemudian ada memudahkan identifikasi perubahan morfologi sel, lalu ada yang cepat dan efektif, serta memiliki nilai diagnostik yang tinggi, terutama untuk evaluasi sel, inflamasi, dan infeksi. Lalu dapat digunakan sebagai substitusi pewarna utama pada metode Papa Nicolau seperti pengganti Harris hematoxylin. Lalu prosedur fiksasi yang menggunakan metanol yang baik untuk menjaga struktur sel tetap utuh. Kelemahannya yaitu warna sitoplasmanya kurang jelas dan variasi pewarna bisa tergantung jenis sel. Pewarna inti kadang kurang optimal dibandingkan Papa Nicolau sehingga sulit membedakan jaringan. Lalu ada proses kimia pewarnaannya juga lebih rumit dan kadang tidak memberikan kontras yang sempurna pada beberapa komponen sel. Lalu ada pewarnaan GIMSA. Kelebihannya yaitu metode yang cepat dan sederhana, cocok untuk pemeriksaan yang memerlukan hasil segera. Lalu ada pewarnaan inti yang cukup baik dan memberikan gambaran cepat terhadap morfologi dasar sel. Teknik celupnya mengurangi penumpukan cat sehingga preparat terlihat bersih. Kelemahannya yaitu sitoplasmanya dan bentuk selnya kurang jelas serta selektif dalam pewarnaan sitoplasma. Latar belakang sediaan juga kurang bersih dan kurang informatif dibandingkan Papa Nicolau. Tidak melalui proses clearing dan fiksasi yang bertingkat, sehingga pewarnaan kurang optimal. Warna yang dihasilkan juga kadang terlalu tajam dan kurang detail untuk diagnosis yang mendalam. Lalu ada bagaimana memancing pengambilan sampel yang susah dilakukan secara spontan dari pasien, yaitu sampel urin dan dahak. Ada beberapa metode. Yang pertama ada metode clean catch pada dewasa dan anak. Instruksikan pasien untuk membasuh area genital. Pada wanita, pisahkan labia dan bersihkan dengan kasa lembab. Yang kedua ada buang urin sekitar 10 ml, lalu tampung urin bagian tengah ke wadah steril. Kemudian hindari pencemaran sampel dengan memastikan kebersihan dan metode yang tepat. Kemudian ada metode bronchoscopy, yaitu dokter dapat melakukan lavage bronchial, yaitu membilas paru-paru dengan cairan salin dan kemudian mengumpulkan kembali cairan tersebut untuk analisis. Lalu ada cara merangsang buang air kecil. Yang pertama yaitu duduk santai di toilet dengan menyalakan suara air mengalir. Lakukan pijatan ringan atau ketuk area bawah perut atau bagian suprapubik. Kemudian coba metode Valsalva atau menahan nafas sambil mengejam. Relaksasi dan tarik nafas dalam-dalam bisa membantu memicu keinginan berkemih. Kemudian ada induksi dahak dengan uap. Gunakan uap air dari cairan salin hipertonik dengan 3-5% menggunakan nebulizer. Untuk membuat dahak lebih cair dan mudah dikeluarkan, pasien menghirup uap beberapa kali, tahan napas sebentar, lalu batuk untuk mengeluarkan dahak ke dalam wadah. Lalu ada kelebihan dan kelemahan teknik squash,
smear, dan rentang kulum. Kelebihannya pada teknik squash yaitu memungkinkan pemisahan sel yang lebih baik sehingga analisis morfologi sel dapat dilakukan dengan lebih akurat. Yang kedua ada cocok untuk sampel yang mengandung banyak sel seperti tumor. Kekurangan pada teknik squash ini yaitu memerlukan teknik yang sangat presisi. Jika tidak dilakukan dengan benar, dapat merusak sel dalam dan mengurangi kualitas sampel. Kemudian ada proses yang lebih rumit dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang kedua ada metode rentang kulum. Kelebihannya yaitu prosedur yang sangat sederhana dan cepat, sehingga dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Memudahkan identifikasi sel abnormal dengan cepat berguna untuk diagnosis awal. Kekurangannya yaitu hasil dapat bervariasi tergantung pada teknik pengambilan, pewarnaan, dan yang mempengaruhi interpretasi hasil. Lalu tidak selalu memberikan gambaran yang jelas serta tentang struktur sel. Yang terakhir ada teknik smear. Kelebihannya yaitu informasi yang didapat lebih komprehensif tentang variasi sel dan dalam bentuk sampel. Dapat digunakan untuk analisis kuantitatif populasi sel. Kekurangannya itu mungkin tidak dapat memberikan detail yang cukup tentang karakteristik sel individual sehingga analisis dalam menjadi terbatas. Memerlukan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan dan menganalisis sampel dibandingkan dengan teknik lainnya. Yaitu rangkuman. Rangkuman ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berpengaruh output nebulizer terhadap jumlah sel dahak dan pengukuran fase cair selama induksi dahak. Sebanyak 18 orang dewasa dengan asma stabil menghirup aerosol salin hipertonik dengan kandungan 3% pada waktu yang berbeda, pada 7, 14, dan 21 menit selama 2 hari dengan penggunaan nebulizer yang berbeda. Outputnya yaitu dari rendah 0,87 mili per menit hingga ke tinggi 1,90 mili per menit. Hasil menunjukkan bahwa sampel dahak pada menit ke-14 dan 21 memiliki berat neutrofil, eosinofil, SCP, dan IL-8 yang lebih rendah serta makrofag yang lebih tinggi. Nebulizer dengan output yang lebih tinggi menghasilkan dahak dengan viabilitas sel yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu volume salin yang dihirup dan durasi induksi yang memengaruhi hasil pengukuran sehingga pengukuran ada standarisasi dalam prosedur untuk interpretasi yang akurat. Sekian, terima kasih.